Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovana Davan Nurditama. Saya nomor NPM saya 251 000 288. Saya dari kelas H. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Pengertian demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memegang kedaulatan tetapi pelaksanaannya tetap dijaga agar tidak sewenang-wenang. Demokrasi ini menekankan persatuan, musyawarah, tanggung jawab, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tujuannya bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Latar belakang munculnya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila muncul dari kebutuhan untuk memiliki sistem demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sejak dulu, masyarakat Indonesia telah terbiasa menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan, sehingga sistem politik nasional perlu mencerminkan nilai budaya tersebut. Selain itu, pengalaman sejarah Indonesia yang pernah mencoba sistem demokrasi liberal dan parlementer pada awal kemerdekaan justru menghadirkan ketidakstabilan pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila dirancang sebagai bentuk demokrasi yang tidak sekedar meniru model Barat, tetapi menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan karakter sosial, budaya, dan moral bangsa sendiri. Nilai dasar demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjunjung martabat manusia sebagai dasar setiap tindakan dan kebijakan. Yang kedua, kedaulatan rakyat yang bermoral, bukan sekadar kekuasaan mayoritas. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab, menghormati orang lain. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat sebagai cara utama mengambil keputusan. Yang kelima, menjaga persatuan dalam setiap proses demokrasi. Yang keenam, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketujuh, pemerintahan yang melayani rakyat secara jujur dan adil. Prinsip utama demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila berlandaskan keyakinan bahwa kekuasaan rakyat harus berjalan dalam kerangka hukum yang jelas. Musyawarah digunakan sebagai proses untuk mencapai mufakat karena dianggap sebagai cara yang paling manusiawi dan sesuai dengan budaya bangsa. Kebebasan tetap diberikan, namun dijalankan dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain atau mengancam persatuan. Pemerintahan harus bekerja secara adil, tidak memihak, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Setiap keputusan politik harus mencerminkan nilai moral Pancasila dan memastikan tidak ada dominasi mayoritas atau yang lainnya. Lalu ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu pelaksanaan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat tetapi tetap berpegang pada nilai moral dan etika Pancasila. Yang kedua, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, bukan voting sementara. Yang ketiga, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, tidak merusak persatuan atau melanggar hak orang lain. Yang kelima, pemimpin dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat, serta wajib menjalankan amanah secara jujur. Yang keenam, keadilan sosial sebagai orientasi kebijakan, sehingga keputusan negara harus memihak kepentingan bersama. Ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam seluruh proses demokrasi. Yang terakhir, supremasi hukum yang berlaku adil tanpa diskriminasi dan tidak memihak kelompok tertentu. Fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin keterlibatan rakyat dalam pemerintahan sehingga setiap warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi kebijakan negara. Yang kedua, menjadi sarana menyalurkan perbedaan pendapat secara damai melalui musyawarah dan dialog, bukan konflik atau pemaksaan kehendak. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan persatuan nasional, karena proses demokrasi dilakukan dengan cara yang sesuai nilai Pancasila dan tidak memecah belah masyarakat. Yang keempat, melindungi hak dan martabat manusia dengan memastikan bahwa kebebasan, penghormatan, dan rasa keadilan tetap terjaga. Yang kelima, mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan melalui prinsip tanggung jawab, transparansi, dan pengawasan oleh rakyat. Yang terakhir, yang keenam, mengarahkan kebijakan negara menuju kesejahteraan umum sejalan dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di sini ada perbedaan demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila berbeda dari demokrasi liberal karena lebih menekankan nilai kebersamaan dan harmoni sosial. Sementara demokrasi liberal berfokus pada kebebasan individu.
Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat, bukan langsung melakukan voting mayoritas. Hal ini dipilih karena dianggap mampu menjaga kesatuan serta mencegah konflik kepentingan antar kelompok. Demokrasi liberal lebih memberi ruang kepada kompetisi bebas dalam politik. Sedangkan demokrasi Pancasila menilai bahwa kebijakan negara harus tetap terikat pada nilai-nilai Pancasila agar tidak sekadar mengejar kepentingan kelompok tertentu. Lalu ada contoh penerapan demokrasi Pancasila. Contoh penerapannya terlihat dalam berbagai aktivitas politik maupun sosial di Indonesia. Proses pembuatan kebijakan di DPR, DPRD maupun lembaga pemerintah daerah dilakukan melalui diskusi dan musyawarah. Pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi agar keputusan yang diambil tetap sejalan dengan kebutuhan rakyat. Di tingkat lokal, masyarakat sering melakukan musyawarah desa atau musrenbang untuk menentukan arah pembangunan. Tradisi gotong royong di lingkungan tempat tinggal mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi karakter demokrasi Indonesia. Selain itu, berbagai mekanisme pengaduan publik menunjukkan bahwa suara masyarakat tetap menjadi landasan tindakan pemerintah. Tantangan demokrasi Pancasila. Tantangan demokrasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan di era modern, terutama dari perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi palsu dan meningkatkan polarisasi masyarakat. Praktik politik uang masih menjadi ancaman serius yang merusak integritas pemilu. Selain itu, korupsi yang terjadi di berbagai lembaga negara menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Rendahnya literasi politik juga membuat masyarakat mudah dipengaruhi oleh opini yang tidak berdasar. Media massa yang tidak netral sering memperkeruh suasana politik. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar demokrasi Pancasila dapat berfungsi dengan baik dan tetap relevan bagi generasi yang mendatang. Penguatan demokrasi Pancasila di masa depan. Untuk memperkuat demokrasi Pancasila, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dalam memilah informasi dan menghindari hoaks. Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas, serta mengurangi ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan karakter dan kewarganegaraan sangat penting untuk menanamkan nilai Pancasila sejak usia dini. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan antara ruang publik yang sehat dan demokrasi. Generasi muda juga perlu terlibat aktif dalam politik, tetapi dengan sikap yang kritis, nasional, dan bermoral. Jika semua ini dilakukan, demokrasi Pancasila akan semakin kuat dan mampu menjawab tantangan zaman. Kesimpulan demokrasi Pancasila yaitu demokrasi Pancasila bukan hanya mekanisme politik, tetapi mencerminkan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Keberhasilannya tergantung pada partisipasi kedewasaan, tanggung jawab seluruh warga negara dalam menjaga persatuan serta memperjuangkan keadilan sosial. Dengan memahami dan menerapkan, bangsa Indonesia dapat membangun kehidupan bernegara yang lebih harmonis, stabil, dan berkeadilan. Ya, mungkin begitu saja presentasi saya tentang materi demokrasi Pancasila. Jika saya ada kekurangan, tolong dimaklumi. Sekian dan terima kasih.